Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan sebuah teater atau sebuah drama yang berjudul Antara Tirai dan Takdir Teater Cermin. Sebelum kami mulai dramanya, kami ingin memperkenalkan diri dan peran kami masing-masing. Nama saya Saka Farestiawan, di sini berperan sebagai MC. Tugas saya yaitu sebagai sutradara. Saya Opinoli Demuki, saya berperan sebagai Valencia Deravita, yaitu merupakan karakter aktif dari teater Cermin. Saya Sulistiawati sebagai narator. Saya Zulfan Viviani berperan sebagai ibu MC. Saya Cedar Bialanda, berperan sebagai sahabat terakhir. Saya Arif Abdurrahman Saleh, di sini berperan sebagai pria misterius. Saya Brian Davis, di sini saya berperan sebagai Asta di dalam dunia teater, sekaligus menjadi penulis dalam cerita ini. Nama saya Jaki, saya sebagai Batman. Nama saya Gita Busa, saya sebagai ayah. Baik, itu perkenalan diri dan peran-peran kami. Selamat menyaksikan. Tadi baca dulu, baca dulu baru. Di suatu malam, sedang diadakan pertunjukan teater yang dipercaya mampu meramal takdir kehidupan seseorang, baik kejadian yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Apakah hal ini benar adanya? Saksikanlah teater Cermin. Jalan. Maaf lagi, kemarin udah makin belum aja. Antara tirai dan takdir, teater Cermin. Jackpot nih. Akhirnya gue dapet sesuatu yang menarik juga. Gue harus kabarin Yola sih ini. Halo Yola, Halo, Kak. lagi di mana Yo? Lagi sibuk gak? Gue lagi di rumah nih. Kenapa? Gak ada apa? Bisa ketemuan sebentar gak? Gue mau membicarain sesuatu nih. Bisa. Ya, kemana? Ketemu di kafe kayak biasa aja. Gue tunggu ya. Oke, see you ya. Oke, see you. Asta menunggu Yola di kafe, di mana tempat mereka biasa bertemu. Tak lama kemudian, Yola pun datang. Kamu kemana sih? Ke rumah dalam. Yo, ini yo. Jadi, ini lo maaf, gue ada yang kenal sama lo. Cuman kan gue tadi lagi jalan madam kayak biasa. Cuman gue tiba-tiba ketemu sama istri, dan dia nabrak gue gitu kan. Cuman, waktu dia nabrak gue, dia bisa terima tiket. Dan gue kemudian mungkin lo tahu gitu. Tadi beneran ada. Kenapa? Sumpah. Terus yang gue baca, ternyata ini bisa merambah kejadian. Pertama, mata seseorang. Tapi gue sih awalnya nggak percaya ya sama itu perempuan. Tapi menurut gue yang baca juga, orang-orang yang nonton teater itu bahkan Haha, lo masih percaya sama gituan yo? Kocak lo. Udah sih fix gue bakal nonton teater ini malam ini. apaan sih? Yang gila deh Asta. Lo mau mati konyol gara-gara nonton teater? Kalau paper-paper gimana? Hah? Rasanya nggak enak. Apalagi udah kadang-kadang tuh kan kalau Ah. di sini. Gak usah bawa
gue belajar, dan belajar. Gue mau tau nggak? Gue gak bakal ngadain lo lagi deh, yo. Gue bakal tetap nonton di hari ini. Gue pengen nikmatin hidup sekali-sekali. Ya udah, kalau nonton nonton aja sendiri. Gak usah ngajak-ngajak gue. Kalau lo kenapa dan berapa kabarin gue. Udah. Tapi, terus juga ya kata Yola. Gue dari pikiran sama orang tua gue di rumah. Gue iseng aja kali ya. Halo, Ma. Kenapa? Ma, aku isinya keluar malam ini mau nonton teater. Teater apa nak? Ada namanya teater cermin. Jangan deh, dari kemarin aku punya perasaan gak enak di tempat kamu. Udah, Ma, aku jarang banget keluar. Aku juga belum pernah nonton teater. Kalau mama bilang jangan ya jangan ya. Orang mama udah ada firasat gak enak tentang kamu kok bandel banget dibilangin. Udah, Mama sama Yola sama aja. Gak ada yang pernah ngertiin aku. Gak sih semua orang. Asta akhirnya nekat untuk menonton teater itu sendirian. Hingga akhirnya dia keluar dari teater itu dan Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Apa-apa ini? belum selesai pertunjukan teater cermin malam itu, Asta, salah satu penonton pertunjukan teater tersebut, segera keluar dari barisan penonton. Betapa terkejutnya ia melihat seorang tokoh di cerita tersebut yang bernama seperti dirinya berakhir dibunuh secara sadis. Tidak mungkin. Bagaimana bisa pertunjukan teater tadi bisa sama persis dengan apa yang aku alami? Bagaimana aktor-aktornya, bahkan sampai begadang-begadang Yola. Kalau benar teater itu bisa melambangkan nasib seseorang, apakah aku juga akan mati ya? Hah? Kenapa latar bisa sama persis di teater tadi? Siapa kamu? Tolong! Tolong! Asta yang sedang panik segera bergegas kembali ke rumah dengan penuh rasa takut dan cemas. Namun, hal yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Asta pun akhirnya berhasil selamat. Dia pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Berusaha menolak percaya akan semua hal. Semua hal-hal janggal yang telah dialaminya dari tadi. Akan tetapi, Assalamualaikum.
Pulangnya di mana? Sampai tengah malam gini belum pulang juga. Beda sih kan orang juga pulang sendiri. Dia mau pulang gimana? Teman-temannya aja nggak ada yang tahu dia nonton gimana, nonton teater apa, diteleponnya juga nggak diangkat. Namanya juga cowok kan dia juga di rumah temennya. Dia di rumah teman mana? Kalau temennya dia aja nggak ada yang tahu, kok diteleponin? Bahasa lagi nanti. Gila lo ya! Terus si Jen Lo masih mikirin dia juga? Atau kau Lino juga? Stres lo ya! Orang tua Asta sedang sibuk mencari Asta. Mereka berdebat akan keberadaannya. Sementara itu, Asta sedang gelisah di kamarnya. Ia sibuk mencari tahu akan teater cermin tersebut. Cari informasi terbaru kali ya. Valencia dan kita. Ya. Oh, kita bisa bilang. Ini bisa informasi. Ya, kita bicara Kamboja nomor 966. Asta segera bergegas menuju rumah sang aktris bernama Valencia itu. Ia sangat ingin tahu akan kebenaran dari teater cermin yang membuatnya merasa aneh selama seharian penuh. Wow. Apakah kamu tidak kasihan dengan pihak itu? Kamu melakukan keluar. Kamu tahu sendiri Rafa, sejak kita keluar dari teater cermin itu, Ranggaku masih terperangkap dengan cerita-cerita yang ada di teater itu. Tapi kali ini berbeda Pak. Sekarang, Pak Bram mengincar langsung pada targetnya. Hah? Langsung pada targetnya? Ya, Saatnya jam ke-10 dimulai. Berarti nanti orang itu akan Permisi. kita lanjutkan saja. Permisi. Apa benar? Di rumah Mbak Valencia dan Rafina? Iya benar. Ini rumah saya. Ada apa ya? Saya ingin bertanya tentang soal teater. Dan jangan pernah bahas apapun soal teater itu. Mohon Mbak, saya sangat mohon. Ya, saya bilang, kamu tuh paham bahasa gak sih? Tapi Mbak, ini soal teater itu udah tentang saya. Mohon Mbak. Tolong saya. Kamu ya? Kamu bahasa apa sih? Jadi Mbak, saya menemukan sebuah tiket misterius yang dijatuhkan oleh sosok pria yang tidak saya ketahui. Saat saya tonton teater itu
menunjukkan hal-hal yang sama persis dengan kehidupan yang saya alami. Dimulai dari nama-nama para lakonia, bahkan pergaduhan saya dengan teman dekat saya. Ada rumor yang mengatakan kalau chapter itu benar-benar bisa meramalkan nasib seseorang. Ya, gimana? Chapter cermin. Menurut lagi. Ini tentang apa sih, Kak? Ya benar Kak. Ya. Tapi sesuatu permis. Kalau boleh tahu siapa dari semua ini, Mbak? Ada seorang tokoh bernama Pak Leo. Dia adalah peramai semua cerita lalu teater. Bagaimana dia bisa membuat cerita yang sangat persis dengan kehidupannya? Awalnya dia tidak kebetulan, tapi setelah sekian purnama berlalu, masa iya banyak sekali kebetulan yang terjadi antara cerita di teater itu dengan kehidupannya. Bahkan dia juga bisa meramalkan kematian seseorang sangat akurat. Mau kosong? Percaya atau tidak percaya, kenyataan itu akan datang kepadamu. Astagfirullah. Saya tidak akan percaya dengan omongan-omongan dan bualan-bualan Anda. Mana mungkin takdir seseorang bisa dilakukan? Percaya atau tidak percaya, semakin kamu menghindarinya, semakin cepat kenyataan itu datang padamu. Jangan percaya apa katamu. Karena kesal dengan penjelasan dari mantan aktris yang tidak membuatnya merasa tenang, akhirnya Asta kembali ke rumah dengan harapan agar orang tuanya bisa membantu Asta. Namun ketika di rumah, Halo? Ini gimana Pak keadaan saya? Saya hilang seminggu loh. Loh, Mama, nggak kayak gitu loh Pak. Bapak saya ke polisi kemarin dari orang yang hilang. Ini hilang seminggu loh. Papa mau apa sih? Mama? Papa? Ini apa? Kamu bilang nggak usah dipikirkan, anak kita tuh cuma hilang selama seminggu. Dan kamu nyuruh aku buat jangan pikirin dia. Gila kali kamu ya, itu anak kita satu-satunya. Kamu nyuruh aku buat nggak pikirin dia. Kalian berdua mau apa sih? Ternyata aku sudah mati. Aku sungguh menyesal. Kenapa? Kenapa? Aku selalu saja membuat cemas di orang tuaku. Aku sedih. Kenapa yang bisa terjadi padaku yang sudah tiada? Aku sungguh menyesal membatalkan orang tuaku. Mama, ayah, tolong aku nggak mati. Mama, seandainya saja aku bisa mengulang waktu, aku akan patuh kepada kedua orang tuaku. Aku tidak mau jadi seperti ini. tanpa hatinya penuh dengan penyesalan dan penderitaan, berharap ia dapat kembali dan minta maaf akan sifatnya yang bikin keras kepala dan egois. Ia selalu saja merugikan sahabatnya, bahkan orang tuanya. Kita tidak pernah tahu kapan takdir kita dan alangkah berharganya waktu itu. Betapa tipisnya